Perkenalkan, nama saya Grace Surya Yuliarta dengan NIM 11S25004. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum dari pemrograman prosedural week ke-10. Di sini kita lihat ada tugas mendirinya. Tugas mandiri pertama yaitu pangkat. Di sini ada pangkat.h. Kita lihat di sini kodingannya. Kode ini merupakan sebuah header file bernama pangkat.h. Fungsinya bukan untuk menjalankan program, tetapi untuk mendeklarasikan fungsi yang nanti dipakai di file lain. Di sini kita lihat ada if and def pangkat underscore h dan define pangkat underscore h. Ini disebut sebagai header guard yang kalau dipikir ini seperti penjaga supaya file ini tidak di-include dua kali. Kalau sampai double, bisa jadi error karena fungsi atau deklarasi dianggap ganda. Jadi, logikanya, kalau pangkat underscore h ini belum pernah dipakai, baru jalankan isi file ini. Lalu pada baris keempat ini yaitu integer hitung pangkat, integer basis, integer eksponen. Ini adalah function prototype atau deklarasi fungsi. Cara berpikirnya ialah kita belum menulis isi fungsi atau belum ada perhitungan di sini. Tapi kita sudah bilang ke program nanti ada fungsi yang bernama hitung pangkat. Fungsi ini menerima dua input yaitu basis dan eksponen. Eh, Lalu mengembalikan nilai bertipe integer. Contohnya yaitu misalnya basisnya 2 lalu dan eksponennya 3. Jadi hasilnya nanti 8 yaitu 2 pangkat 3. Lalu kita lihat terakhir di sini ada baris ke-6 yaitu endif. Ini menutup header guard yang kalau dianalogikan kalau sudah selesai tutup pengecekan tadi seperti itu. Selanjutnya pada pangkat .c yaitu ini merupakan isi dari fungsi hitung underscore pangkat yang tadi, cuman dideklarasikan di pangkat.h. Cuman kita bahas dari yang pertama yaitu include pangkat.h. Ini artinya itu kita memanggil header file sendiri atau pangkat.h. Tujuannya supaya compiler tahu kalau fungsi ini sudah pernah dideklarasikan. Jadi konsisten antara deklarasi dan implementasi. Cara berpikirnya ya seperti aku pakai janji yang sudah aku buat di header. Lalu bagian fungsinya yaitu ada di eh, baris ketiga yaitu integer hitung pangkat, integer basis, dan integer eksponen. Ini merupakan implementasi fungsi. Artinya fungsi pertama hitung pangkat dinamakan dengan hitung pangkat, lalu menerima dua input yaitu basis merupakan angka dasar dan eksponen merupakan pangkat itu sendiri. Lalu mengembalikan hasilnya bertipe integer. Contoh yang seperti tadi ialah basisnya 2 dan eksponennya 3. Lalu kita lihat pada baris keempat yaitu integer hasil 1. Cara berpikirnya ini kita lihat kita mulai dari satu karena perkalian. Kalau dimulai dari nol hasilnya akan selalu nol atau maka akan salah. Lalu pada baris ke-6 dan ke-7 ini merupakan intinya yaitu kalau dibayangkan seperti loop, seperti mengulang perkalian. Sebanyak nilai eksponen di sini. Jadi loopingnya sebanyak nilai eksponennya. Misalkan basisnya 2 dan eksponennya 3, maka awalnya hasilnya yaitu 1, lalu iterasi 1 yaitu 1, 1 dikali 2 sama dengan 2. Kalau misal 2 dikali 2 sama dengan 4, lalu 3 yaitu 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi hasil akhirnya yaitu 8. Di sini adalah return hasil. Artinya mengembalikan nilai akhir ke program utama. Ini seperti hasil akhirnya, kayak silakan pilih di tempat lain. Selanjutnya yaitu main C. Ini merupakan program utama atau main program yang memakai fungsi hitung pangkat dari file lain yang tadi. Kita lihat di sini baris pertama dan kedua yaitu include studio.h dan include pangkat.h. Ini merupakan dua include
Kalau include studio.h yaitu dipakai untuk input output standar seperti printf dan scanf. Kalau include pangkat.h ini merupakan file buatan sendiri. Isinya yaitu deklarasi fungsi, hitung underscore underscore pangkat yang tadi. Yaitu terus pada baris keempat yaitu integer main merupakan titik awal program yang berjalan. Di sini ada integer x dan y, artinya x merupakan basis dan y merupakan eksponen. Ini adalah tempat menyimpan input dari user. Selanjutnya kita lihat pada baris ke-7 dan ke-8 yaitu di sini ada printf memasukkan basis nilai x tadi, lalu scanf. Ini program meminta user memasukkan angka basis di X yang tadi, lalu scanf menyimpan input ke variabel X yang ini. Lalu lanjut ke baris ke-10 dan ke-11 yaitu printf masukkan eksponen nilainya Y, lalu scanf. Ini diminta memasukkan pangkat, yaitu nanti kita bikin pangkatnya di sini 3, maka scanf akan menginput dia menjadi pangkat 3. Lalu pada baris ke-13 yaitu integer hasil hitung pangkat. Kalau kita kirim nilai X dan Y ke fungsi hitung pangkat, lalu fungsi itu akan menghitung X pangkat Y. Hasilnya disimpan di variabel hasil di sini. Contohnya yaitu kita masukkan X-nya 2 dan Y-nya 3. Maka dia akan 2 pangkat 3. Lalu pada baris ke-15 ini ada printf hasilnya. Ini akan menghasilkan nilainya ke layar yang akan kita masukkan inputannya tadi. Return 0, return O di sini yaitu program selesai. Maka tidak akan ada error. Di sini kita akan mencoba untuk menjalankan. Kita ketik. Kita akan buat dia di tugas sendiri. Kita ketik tugas mandiri. Lalu kita akan bikin bcc main.c, lalu pangkat.c min.o, lalu pangkat. Kita masukkan basisnya misalnya yaitu 2, lalu nilai eksponennya 3. Maka hasilnya yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Selanjutnya tugas yang kedua yaitu menganalisis array dengan pointer. Di sini juga dia ialah statistik.h, yaitu merupakan header file. File merupakan tempat menghitung. Ini bukan tempat menghitung, tapi tempat mendefinisikan aturan main atau fungsinya. Di sini kita lihat baris pertama yang kedua yaitu if indef statistik underscore h dan define statistik underscore h. Yang seperti tadi saya ucapkan ini merupakan header keluar. Kita lihat di barisan keempat yaitu void hitung statistik. Ini merupakan deklarasi fungsi. Void di sini artinya fungsi ini tidak mengembalikan nilai karena hasilnya dikirim lewat pointer. Lalu di sini ada float array. Ini merupakan array angka desimal tempat data yang mau dihitung statistiknya. Integer ukuran di sini merupakan jumlah data dalam array supaya fungsi tahu sampai mana harus looping. Di sini ada float tertinggi, float terendah, dan float rata-rata. Ini merupakan bagian yang biasanya membuat kita bingung, yaitu di sini merupakan tempat menyimpan hasil keluarnya, itu bukan dikembalikan via return. Eh, Seperti fungsi ini, seperti mesin hitung dan pointer adalah kotak hasilnya. Jadi nilai tertinggi di sini merupakan nilai maksimum, terendah yaitu nilai minimum, lalu ini merupakan nilai rata-rata. Lalu
endif di sini merupakan penutup header guard. Kalau sudah selesai, maka jangan diulangi menginclude lagi. Lalu kita kembali ke statistik.c. Ini merupakan kode ini merupakan implementasi fungsi hitung statistik dari header statistik.h yang tadi. Kita lihat di sini baris pertama itu include statistik.h. Ini kita memakai deklarasi fungsi dari statistik.h supaya compiler tahu struktur fungsi ini sudah benar. Lalu kita lihat di sini void hitung statistik hingga nilai rata-rata. Ini merupakan fungsi utama yang tadi, yaitu tidak mengembalikan nilai void, menerima angka array, jumlah data itu ukuran, dan 3 pointer untuk hasil, yaitu nilai tertinggi, terendah, dan nilai rata-rata. Jantungan aku. Di sini for integer i kita cek. Di sini kita mengecek semua elemen array satu persatu. Kita lihat ini dari baris 9 sampai 10, yaitu cara berpikirnya seperti kalau ketemu angka yang lebih besar dari yang sekarang, maka update nilai tertinggi. Lalu di sini yaitu kalau ketemu angka yang terkecil, maka update nilai terendah. Lalu di sini ada total array, yaitu semua angka dijumlahkan satu persatu. Lalu rata-rata di sini yaitu jumlah semua data atau banyak data. Jadi kesimpulannya ini yaitu mencari nilai tertinggi, nilai terendah, lalu menghitung rata-rata, dan hasilnya nanti dikirim keluar lewat pointer yang berbentuk bintang seperti ini, bukan return. Lanjut ke yaitu ini main C. Kenapa saya buat main C? Karena pada folder ini terdapat 2 main, tidak bisa satu main, jadi saya bikin ada angka S-nya di sini, huruf S-nya di sini, membuktikan bahwa ini milik statistik. Saya akan jelaskan kode ini, yaitu merupakan program utama menggunakan fungsi statistik tadi dari fungsi lain. Di sini ada include std.h dan include statistik.h. Yang kalau tadi saya bilang std.h merupakan untuk printf dan scanf. Lalu statistik.h di sini yaitu memanggil fungsi statistik, yaitu atau hitung statistik integer. Main di sini merupakan awal pemrograman berjalan. Lalu kita lihat di sini bahwa float nilai mahasiswa, yaitu ini merupakan array nilai yang berisi 5 data mahasiswa. Ini ialah datanya, yaitu 75,5, 88,0, 92,5, dan 60,0. Lalu ini 80,5. Kita lihat di baris ke-6 yaitu float max, maksimum dan minimum average. Di sini max merupakan nilai tertinggi, minimum merupakan nilai terendah, dan average merupakan yang terendah. Nilai rata-rata. Tapi di sini belum diisi. Jadi ini masih kosong. Selanjutnya yaitu baris ke-8 yaitu hitung statistik. Ini merupakan menghitung nilai dari kelima mahasiswa yang tadi, yaitu maksimum, minimum, dan average-nya. Kalau kita pikir kita mengirim data array nilai mahasiswa yang tadi, angka 5 merupakan jumlah datanya. Yang ini merupakan alamat memori atau pointer. Kenapa memakai fungsi dan di sini yaitu supaya fungsi bisa mengisi langsung variabel di luar fungsi. Jadi alurnya yaitu seperti data masuk, lalu fungsinya dihitung, lalu hasilnya ditulis balik ke variabel max, maksimum, minimum, dan average. Kita lihat pada baris ke-10 hingga ke-12 di sini merupakan printf, nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata. Ini menampilkan hasilnya ke layar. Kita lihat di sini ada persen 2F, yaitu merupakan format 2 angka di belakang koma. Jadi return 0 merupakan program selesai. Saya akan mencoba untuk menjalankan codingan ini. Kita kembali ke tugas mandirinya, ke foldernya, lalu kita terminalkan seperti ini. Saya akan buat cd
tugas mandiri, tugas mandiri karena eh, tiga kok tadi kita buat di di folder di, di, di dalam folder tersebut. Lalu kita itu di CC minus dot c, lalu kita buat sta- statistik dot c min o, lalu statistik kembali. Lalu kita akan buat statistik ini karena kita memanggilnya itu statistik. Kita lihat di sini bahwa yang tertinggi di sini yaitu 90,5 benar, lalu yang terendah yaitu 60,0. Jadi dirata-ratakan maka nilainya ialah 79,30. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tadi kesetrum.